Saya rangkai lagi, jadi dampak dari penerapan industri hijau, jadi tidak ada raw material usage atau efisiensi, jadi ada efisiensi dalam penggunaan bahan baku, lalu juga ada efisiensi energi, lalu juga adanya penggunaan energi alternatif, lalu pengurangan dari penggunaan air, dan juga pengurangan dari emisi gas karbon dioksida. Nah, ini contoh dari industri pupuk. Jadi ada pemanfaatan biodiesel, pemanfaatan ekses gas, lalu juga ada gasifikasi batu bara sebagai bahan baku pengganti gas alam, dan juga pemasangan unit purge gas recovery unit untuk merecovery sumber daya gas. Nah, dampaknya itu hampir sama ya dengan tadi, yaitu adanya efisiensi dari bahan baku, efisiensi energi, penggunaan energi alternatif, pengurangan dari jumlah air yang digunakan, lalu juga pengurangan gas emisi dari gas karbon dioksida. Yang ini contoh penerapan di industri pulp and paper, jadi ada peningkatan efisiensi dalam penggunaan energi, lalu pemanfaatan kulit kayu yang dihasilkan pada proses debarking untuk bahan bakar, lalu juga pemakaian black liquor yang dihasilkan dari pulp craft recycle proses sebagai bahan bakar. Nah, dampaknya itu tadi efisiensi bahan baku, lalu juga efisiensi energi, penggunaan energi alternatif, pengurangan jumlah air yang digunakan, lalu ada pengurangan emisi gas karbon dioksida. Nah, potensi dari industri menuju industri hijau, nah dari penggunaan material inputnya itu mulai mencari alternatif bahan baku atau bahan penolong dengan memperhatikan aspek lingkungan, jadi lebih hemat energi dan air, lalu dari segi ekonominya lebih kompetitif dari harga dan kualitas, serta dari aspek kesehatan. Lalu material handling dan inventory yang tepat, jadi menjaga kualitas bahan baku pada saat handling maupun penyimpanan, lalu selektif dalam pemilihan bahan baku dan bahan penolong, seperti ini ya, mengoptimalkan rasio produk, juga mengurangi risiko produk dengan kualitas di luar spek yang diinginkan. Nah, dari segi rekayasa teknologi, yaitu dengan melakukan modifikasi peralatan yang digunakan, lalu mengganti dengan mesin baru yang lebih efisien atau lebih ramah lingkungan. Dari segi rekayasa proses, itu pemanfaatan energi panas buangan atau excess gas untuk proses preheating, lalu adanya optimalisasi pemakaian air sisa proses produksi sebagai air coolant, umpan boiler, backup water untuk proses. Nah, pemanfaatan dari limbah padat yang masih memiliki nilai kalori tinggi sebagai RDF atau refuse derived fuel, yaitu dengan menggunakan plastik dan seperti contoh penggunaan plastik dan kertas. Nah, dari segi pemilahan terhadap limbah hasil proses yang masih dapat digunakan sebagai energi atau bahan baku industri lain, contohnya itu seperti penggunaan cangkang kelapa sawit sebagai biomas, lalu pembuatan biodiesel dari limbah rumah tangga. Ini merupakan upaya-upaya yang sedang dan akan dilakukan, yaitu memberikan penghargaan industri hijau, lalu melakukan penyusunan standar industri hijau, membuat pembangunan infrastruktur industri hijau, lalu juga menyusun komite otorisasi, lembaga sertifikasi dan auditor industri hijau, pelatihan industri hijau, lalu promosi perusahaan hijau, sertifikasi standar industri hijau untuk industri, dan penyusunan regulasi pendukung industri hijau. Nah, apa sih perlunya dilakukan upaya ini? Nah, fungsinya adalah untuk mendorong industri-industri yang belum berkonsepkan atau berprinsipkan pada industri hijau agar mereka beralih dan mulai menerapkan prinsip industri hijau ini di perusahaannya. Nah, ini merupakan beberapa penghargaan industri hijau. Jadi pada tahun, kalau ini dia berdasarkan angka ya, dibuatnya levelnya level 3, 4, 5. Jadi pada tahun 2010 yang level 5-nya sudah mencapai level 3, level 4, dan level 5-nya sudah mencapai 68. Pada tahun 2015 sudah mencapai 114 perusahaan. Nah, ini merupakan penghargaan industri hijau. Jadi dasar hukumnya adalah Permen Perin nomor 5 tahun 2011, yaitu pemberian penghargaan. Lalu tujuannya adalah untuk mendorong perusahaan industri untuk menerapkan industri hijau. Dari aspek penilaiannya itu dari proses produksinya, lalu juga waste manajemennya atau pengelolaan limbahnya, lalu dari manajemen perusahaannya.
Lalu hasilnya adalah dari tahun 2010 sampai 2015 itu sudah diberikan penghargaan kepada 358 perusahaan. Jadi Kemenperin itu mengadakan kegiatan penghargaan industri hijau secara rutin setiap tahunnya untuk mengapresiasi upaya perusahaan industri dalam menerapkan efisiensi dan efektivitas dalam proses produksinya. Nah, pada tahun penyelenggaraan genap, penghargaan diserahkan oleh Presiden di Istana Negara, sedangkan pada tahun ganjil itu diserahkan oleh Menteri Perindustrian di Gedung Kementerian Perindustrian. Jadi standar industri hijau itu disusun berdasarkan kelompok baku lapangan usaha Indonesia atau KBLI. Nah, KBRI 5 digit. Nah, 8 dari standar industri hijau ini sudah disahkan. Lalu 10 standar industri hijau ini sudah mencapai konsensus dan akan segera disahkan. Dan saat masih ada satu lagi standar industri hijau yang masih dalam proses konsensus oleh kimia dasar. Nah, dalam mendukung penerapan SIH ini, saat ini sedang disusun regulasi terkait pedoman sertifikasi industri hijau dan persiapan pembentukan lembaga sertifikasi industri hijau atau LSIH. Nah, SIH ini pada awalnya akan diberlakukan secara sukarela dan secara bertahap akan diberlakukan wajib. Nah, kalau sekarang ini masih sukarela saja, di mana perusahaan yang mau menerapkan industri hijau tidak dipaksa. Nah, tapi akan lambat laun ini pasti akan diwajibkan kepada seluruh perusahaan. Nah, jadi bagi perusahaan yang sudah memenuhi SIH, maka akan mendapatkan sertifikat industri hijau dan berhak menggunakan logo industri hijau. Jadi kalau sekarang ini penerapan standar industri hijau ini masih sifatnya itu sukarela, tetapi dengan berjalannya waktu lama-kelamaan akan menjadi wajib. Nah, jadi selama waktu ini ya, dari sukarela berubah menjadi wajib ini tadi, ini yang didukung oleh yang pertama adanya perkembangan iptek, lalu yang kedua adalah adanya tuntutan dari konsumen, yang ketiga adanya usulan dari asosiasi, dan yang terakhir adalah adanya konsensus dari semua pihak. Nah, jadi yang mulai ya pelan-pelan penerapan dari industri hijau ini akan mulai diterapkan ke seluruh perusahaan. Jadi ini logonya, logo industri hijau. Ya, kalau sudah wajib, nah bagi yang tidak memenuhi, maka berarti ada sanksi atau denda. Tapi bagi yang memenuhi, itu berarti akan memperoleh atau boleh melekatkan logo industri hijau.
Itu kalau dia sudah dikatakan wajib. Tapi kalau masih sukarela, nah itu tidak belum ada pemaksaan, ibaratnya belum ada sanksi atau denda bagi yang belum menerapkan. Dia logo industri hijau. Jadi perusahaan industri yang telah mendapatkan sertifikat industri hijau itu berhak menggunakan logo industri hijau. Nah, logo industri hijau ini boleh digunakan di tempat yang mudah terlihat, dan logo industri hijau ini diharapkan dapat meningkatkan brand value dari suatu produk, karena logo tersebut merupakan jaminan bahwa perusahaan industri telah menerapkan proses produksi yang berkelanjutan. Ini pelatihan industri hijau, jadi ada National Expert Training untuk ISO 50001, lalu ada pelatihan ISO 9001, pelatihan ISO 14001, pelatihan industri hijau, pelatihan sistem informasi GRK, lalu pelatihan inventory emisi GRK pada perusahaan industri. Nah, regulasi pendukung kebijakan industri hijau itu ada dari peraturan pemerintah, lalu ada Permen Perin, ada SK Menperin. Nah, ini bisa dibaca. Silakan dibaca satu-satu apa saja isinya. Nah, jadi itulah ini ya berbagai macam upaya yang sudah dilakukan pemerintah dengan tujuan apa? Dengan tujuan adalah untuk untuk memotivasi atau untuk menggiring tadi industri-industri biasa untuk beralih ke industri hijau dengan niat niat akhirnya atau tujuan utamanya adalah agar industri-industri yang sudah beralih ke industri hijau ini lebih berwawasan lingkungan, lebih menjaga kelestarian lingkungan dan juga mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Ya, saya mohon maaf hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, tolong diajukan di LMS saja, nanti insya Allah saya balas. Beberapa ada yang sudah mengajukan di LMS, sudah saya balas, silakan dibaca jawabannya. Untuk hari ini saya tidak bisa melakukan diskusi dulu, tanya jawab. Kalau bisa lewat LMS saja. Oke, untuk pertemuan kita pada siang hari ini saya tutup dulu. Kita lanjutkan lagi besok jam 1:30. Jadi silakan dicek saja di LMS-nya. Oke, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dulu perkuliahan kita pada hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.